Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita jumpa lagi bersama channel Education. Ya, kali ini kita akan membahas tentang tajwid. Kali ini kita akan lihat apa hukumnya mim sukun di dalam pelajaran tahsin. Hukum mim sukun atau mim tanwin. Nah, ada berapa hukum mim sukun? Hukum mim sukun itu ada 3. Kita lihat dulu secara keseluruhan. Nah, ini ahkamul sukun. Mim sukun, ahkamul mim sukun. Mim sukun itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Kemudian yang kedua adalah idgham misnain atau idgham mimi. Kemudian yang ketiga adalah izhar syafawi. Nah, apa itu idgham? Apa itu ikhfa? Ikhfa syafawi apabila mim sukun itu bertemu dengan huruf ba. Apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba, kemudian apa itu idgham misnain atau idgham mimi? Apabila mim sukun bertemu dengan huruf mim. Nah, apa itu yang ketiga adalah izhar syafawi. Apa itu izhar syafawi? Izhar syafawi apabila mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Jadi mudah untuk mengingatkannya hukum mim sukun. Kenapa? Karena mim sukun hanya terbagi 3. Bertemu dengan huruf mim sukun bertemu dengan huruf ba, kemudian mim sukun bertemu dengan huruf mim. Nah, selain mim sukun bertemu dengan huruf mim dan ba, itu hukumnya adalah izhar. Jadi mudah untuk mengingatnya. Kalau apa penjelasannya, apa itu ikhfa, apa itu idgham, apa itu izhar, nanti pada penjelasan berikutnya. Baik, sekarang penjelasan tentang hukum sukun atau mim tanwin. Tadi sudah dijelaskan bahwa mim sukun atau tanwin itu terbagi menjadi 3. Nah, sekarang kita jabarkan apa itu masing-masing penjelasannya. Yang pertama adalah ikhfa safawi. Ikhfa safawi, ikhfa syafawi. Ikhfa itu samar, syafawi itu berarti huruf-huruf yang di bibir. Berarti ikhfa syafawi adalah apabila ikhfa itu didengung, dibacanya dengan dengung. Nah, apabila bertemu dengan huruf ba. Jadi apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka hukumnya adalah ikhfa syafawi. Cara membacanya dengan dengung sampai 3 harokat atau gunnah. Jadi hukum yang pertama, jika mim sukun atau mim tanwin bertemu dengan huruf ba, apa hukumnya? Hukumnya adalah ikhfa syafawi. Bagaimana cara membacanya ikhfa syafawi? Cara membacanya adalah dengan didengungkan atau digunakan. Gunnah itu bisa sampai 3 harokat. Nah, itu hukum yang pertama. Hukum yang pertama adalah ikhfa syafawi. Kemudian hukum yang kedua. Hukum yang kedua adalah idgham. Idgham misnain atau idgham mimi. Nah, apa itu idgham mimi? Idgham mimi itu jika mim sukun bertemu dengan huruf mim. Dan biasanya dia disertai dengan mim yang bertasdid. Bagaimana cara membacanya? Cara membacakannya adalah dengan memasukkan ke dalam huruf berikutnya, kemudian disertai dengan dengung. Jadi huruf mim bertemu dengan huruf mim. Huruf mim yang pertama dimasukkan ke dalam huruf mim yang berikutnya. Dan cara membacanya disertai dengan dengung atau gunnah sampai 3 harokat. Itu yang disebut dengan idgham. Idgham jadi memasukkan ke huruf berikutnya, itu idgham. Nah, namanya idgham mislain atau idgham mimi. Kemudian hukum yang ketiga adalah izhar. Izhar
syafawi. Ishhar safawi, izhar safawi. Izhar itu jelas, ishhar jelas. Kemudian apa itu izhar safawi? Apabila mim sukun bertemu dengan huruf selain huruf mim dan huruf ba. Jadi yang ketiga ini apabila mim sukun bertemu dengan huruf-huruf selain huruf mim dan huruf ba, maka namanya izhar. Jadi cara membacanya dengan jelas. Jadi cara membacanya jelas apabila mim sukun bertemu dengan huruf-huruf yang bukan huruf mim dan huruf ba. Jadi mudah untuk diingat bahwa yang ketiga ini adalah sisa dari huruf mim dan huruf ba, atau selain dari huruf mim dan huruf ba. Itu yang namanya izhar. Jadi cara membacanya jelas. Jadi yang dibaca guna atau yang dibaca dengan dengung hanya apabila mim sukun bertemu dengan huruf mim. Kemudian apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba. Itu tadi yang sudah dijelaskan di awal. Hukumnya apa saja? Direview lagi atau diulang lagi bahwa hukum mim sukun atau mim tanwin itu ada 3. Yang pertama adalah ikhfa syafawi. Kemudian yang kedua adalah idgham misnain atau idgham mimi. Kemudian yang ketiga adalah izhar syafawi. Jadi yang ketiga adalah izhar syafawi. Itu saja tentang hukum mim sukun. Jadi secara keseluruhan nanti ada kesimpulannya, kemudian bagaimana cara membacanya atau contohnya akan dijelaskan berikutnya. Ya, kembali lagi bersama channel education tentang mim sukun atau mim tanwin. Yang lalu sudah dijelaskan bahwa apabila mim sukun bertemu dengan huruf-huruf ba, mim atau selain ba dan huruf mim, maka ada 3 hukumnya cara membacanya. Nah, ini contoh yang pertama adalah apabila mim sukun atau mim tanwin bertemu dengan huruf ba, itu dengan ikhfa safawi. Bagaimana cara membacanya? Mari kita simak pada contoh berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tarmihim bihijaratin. Tarmihim bihijarah. Itu kalau dia diwakafkan. Jadi ini di akhir ini ada ta marbutoh. Ta marbutoh ini apabila dilanjutkan maka dia jadi ta, apabila diwakafkan atau disukunkan maka dia jadi ha. Jadi diulang sekali lagi. Tarmihim bihijarah. Nah, di sini kenapa ditahan mim sukun bertemu dengan huruf ba? Karena di sini adalah ikhfa safawi. Terus mimnya tidak sempurna tertutup. Jadi dia seperti ada bocor halus. Itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua. Fakuntum biha tukadzibun. Ulang lagi. Fakuntum biha tukadzibun. Nah, di sini ada fakuntum. Fakuntum di sini ada kaf bertemu dengan nun, kemudian bertemu dengan huruf ta. Apabila nun sukun bertemu dengan huruf ta, maka dia jadi ikhfa. Jadi ditahan 3 harokat sama. Nah, ini fokusnya adalah mim sukun bertemu dengan huruf ba. Bacanya ikhfa juga tapi ikhfa safawi. Kemudian fakuntum biha tukadzibun. Nah, tukadzibun. Di sini di za-nya ada tasdid, berarti huruf yang bertasdid itu adalah 2 huruf. Yang pertama adalah huruf sukun, kemudian huruf harokat. Jadi membacanya jangan lupa tasdidnya huruf sukunnya dijelaskan. Tukadzibun. Jadi
fakuntum biha tukadzibun. Jadi tukadzibun. Jadi jangan tukadzibun tapi tukadzibun. Karena di situ ada tasdid. Nah, di akhir itu adalah mad arid sukun, maka cara membacanya bisa 2, bisa 4 dan bisa 6. Inilah contoh untuk mim sukun bertemu dengan huruf ba, ikhfa safawi. Ya, sekarang kita lihat contoh yang kedua, yaitu contoh apabila mim sukun bertemu dengan huruf mim. Bagaimana cara membacanya? Langsung saja kita simak pada contoh ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi at'amahum min ju'. Ulang lagi. Alladzi at'amahum min ju'. Nah, di sini alladzi panjang. Kenapa ada kasroh bertemu dengan huruf ya, huruf mad, itu mad tabi'i bertemu dengan hamzah. Jadi ada mad karena hamzah, maka ini yang namanya mad jaiz munfasil. Bisa bacanya bisa 2, bisa 4 dan bisa 5. Kemudian at'amahum di sini mim sukun bertemu dengan huruf mim. Nah, di sini lihat mimnya bertasdid. Kenapa? Karena dia masuk ke dalam idgham mislain, idgham mimi. Mim sukun bertemu dengan huruf mim, jadi dimasukkan ke mim berikutnya. Digunna atau ditahan sampai 3 harokat. Kemudian milju', di sini ada nun sukun bertemu dengan ja, maka cara membacanya ikhfa. Kemudian contoh yang berikutnya adalah masih dalam mim sukun bertemu dengan huruf mim. Wa amanahum min khauf. Nah, di sini wa amanahum min khauf. Jadi mimnya sempurna. Sekali lagi, wa amanahum min khauf. Nah, di sini wa hamzah bertemu dengan huruf mad dipanjangkan 2 harokat mad tabi'i, kemudian mim sukun bertemu dengan huruf mim yang bertasdid, maka dia jadi idgham mislain. Jadi di cara membacanya dengan dengung atau gunna sampai 3 harokat. Kemudian nun sukun bertemu dengan huruf kha, maka ishar halki, karena kha itu adalah huruf halki atau tenggorokan. Dan terakhir khauf. Jadi cara membacanya bisa 2, bisa 4 dan bisa 6. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan untuk contoh yang kedua ini. Ya, sekarang contoh yang ketiga, yaitu apabila mim sukun bertemu dengan huruf selain ba dan mim. Ini contohnya kita simak sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Sekali lagi. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Nah, di sini fadamdama. Di sini ada mim fadam da. Mim sukun bertemu dengan huruf dal, maka cara membacanya jelas, izhar safawi. Jadi fadamdama alaihim rabb. Alaihim di sini mim sukun bertemu dengan ra, maka jelas. Rabbuhum. Nah, di sini ada tasdid, jadi huruf sukunnya diperjelas. Jadi rabbuhum bidzambihim, rabbuhum bidzambihim. Jadi rabbuhum bidzam. Jadi di sini mim sukun bertemu dengan huruf ba, ikhfa. Ini fokusnya di sini. Tadi mim sukun bertemu dengan huruf ba itu adalah ikhfa safawi. Kemudian di sini nun sukun bertemu dengan huruf ba, hukumnya iklab. Iklab
berarti nun dibunyikan mim, tetapi jangan lupa hak nunnya diberikan sedikit. Jadi sebelum didengungkan nunnya diberikan haknya. Kemudian bidzambihim fasawwaha. Nah, di sini nun bertemu dengan fa, maka harus jelas. Terus di sini fasawwaha, fasawwa. Jadi fasaw, kenapa? Karena wawnya bertasdid. Mungkin itu saja contoh secara keseluruhan untuk mim sukun bertemu dengan huruf selain ba dan huruf mim. Kita ulangin sekali lagi. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Nah, itu di akhir adalah 2 harokat. Mungkin itu saja contoh yang ketiga. Demikian. Sampai ketemu lagi di ulasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.